Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi atletik. Sebelumnya, untuk materi yang pertama sudah saya terangkan materi permainan bola besar. Materi yang kedua ada permainan bola kecil. Kemudian sekarang yaitu materi yang ketiga ada atletik. Sebelum masuk ke pembahasan, akan saya paparkan dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, memahami hakikat atletik. Yang kedua, memahami lapangan dan perlengkapan atletik. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Yang keempat, memahami perkembangan teknis keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Untuk materi yang pertama yaitu aktivitas pembelajaran jalan cepat. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Saat melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah terlebih dahulu sebelum menapaki tanah. Perbedaan antara jalan cepat dengan lari adalah apabila jalan cepat kaki tidak terputus dengan tanah, sedangkan kalau lari ada saat melayang dan otomatis terputus dengan tanah. Kita akan membahas fase-fase pembelajaran jalan cepat. Di sini nanti ada 4 fase. Yang pertama, fase tumpuan dua kaki. Fase gerakan tumpuan dua kaki terjadi sangat singkat. Saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Nah, untuk kedua kaki, untuk fase tumpu dua kaki itu harus menapak di tanah. Fase yang kedua ada fase tarikan. Fase tarikan itu adalah fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Berarti apabila gerakan tumpu dua kaki itu sudah selesai, maka akan terjadi fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Kemudian fase yang ketiga yaitu ada fase relaksasi. Tahap ini terjadi antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Dan lengan vertikal dan paralel di samping badan. Itu adalah fase relaksasi. Yang keempat ada fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai. Berarti sesudah fase relaksasi baru terjadi fase dorongan. Dan jika titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Pertimbangan teknis keterampilan gerak jalan cepat. Hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Nah, yang perlu dihindari apa saja? Yang pertama, hilang kontak dengan tanah, terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Yang kedua, badan terlalu condong ke depan atau tertinggal ke belakang. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur zigzag. Yang kelima, langkah terlalu pendek. Kemudian hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Yang pertama, lutut tetap lurus pada saat atau melakukan fase tumpuan dua kaki.
Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga, cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Berarti gerakan kaki ini berada di atas garis lurus. Berarti jalannya terus ke depan. Lurus ya. Yang kelima, lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerakan lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Nah, kemudian untuk materi yang kedua yaitu ada lari jarak pendek. Keterampilan gerak dasar setar lari jarak pendek. Pada aba-aba bersedia yang pertama. Letakkan tangan lebih lebar sedikit dari lebar bahu. Ibu jari dan jari yang lain membentuk huruf V terbalik. Yang kedua, bahu dicondong ke depan sedikit di depan tangan dan lengan lurus. Yang ketiga, leher tidak tegang dan pandangan ke depan kira-kira 2,5 meter di muka garis start. Nah, untuk gambarnya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian aba-aba yang kedua ada siap. Yang pertama, angkat panggul ke depan atas sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Garis punggung sedikit menurun ke depan, badan lebih condong ke depan. Yang kedua, kepala direndahkan, leher tetap rileks, dan pandangan ke bawah 1-1,5 meter di hadapan garis start. Yang ketiga, pada saat mengangkat panggul, ambil nafas dalam-dalam. Yang keempat, pusatkan perhatian saat terdengar bunyi pistol atau aba-aba start. Untuk posisinya kurang lebihnya seperti itu yang ada di gambar. Kemudian aba-aba yang ketiga yaitu aba-aba iya. Yang pertama, ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang dengan kuat. Yang kedua, kaki kiri menolak dengan kuat. Kaki kanan melangkah secepat mungkin mencapai tanah. Yang ketiga, berat badan harus bertumpu ke depan. Yang keempat, langkah lari makin lama makin lebar. Yang kelima, bernafaslah seperti biasa. Itu adalah gambar posisi pada saat aba-aba iya. Di sini posisi pelari itu sudah mempersiapkan untuk lari. Gerakan lari, perhatikan di situ ada teknik start dari awal, bersedia, siap, ya sampai posisi lari. Setelah melakukan gerakan start dengan langkah-langkah peralihan yang makin lebar, lanjutkan dengan melakukan gerakan lari cepat. Berarti larinya secepat mungkin karena lari jarak pendek itu harus menggunakan lari sprint. Keterampilan gerak melewati garis finish. Dalam prakteknya, gerak pelari melewati garis finish biasanya berusaha berhenti kira-kira 5 meter melewati garis finish. Kemudian untuk materi yang ketiga ada lompat jauh. Keterampilan gerak lompat jauh. Keterampilan gerak awalan. Gerakan awalan atau ancang-ancang pada lompat jauh adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya sebelum mencapai balok tolakan. Nah, pada saat melakukan awalan itu awalannya menggunakan lari sprint. Keterampilan gerak tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan kaki harus kuat agar tercapai lompatan yang cukup tinggi tanpa kehilangan kecepatan maju. Jadi apabila melakukan tolakan atau tumpuan harus menggunakan kaki yang paling kuat untuk mendapatkan loncatan yang tinggi dan jauh.
Keterampilan gerak melayang di udara. Sikap badan melayang di udara adalah sikap setelah menolakkan kaki pada balok tumpuan. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersama dengan ayunan kedua lengan ke depan. Badan itu diusahakan untuk melayang ke atas dan ke depan sejauh mungkin untuk mendapatkan loncatan yang jauh atau maksimal. Teknik yang keempat ada keterampilan gerak mendarat atau pendaratan. Untuk menghindarkan pendaratan pada bokong atau pantat, kepala ditundukkan dan lengan diayunkan ke depan sewaktu kaki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampaui titik pendaratan kaki di pasir. Peraturan permainan lompat jauh. Yang pertama, lintasan awal lompat jauh lebar minimum 1,22 meter dan panjang awalan 45 meter. Yang kedua, panjang papan tolakan 1,22 cm, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Pada sisi dekat dengan tempat kaki pelompat mendarat harus diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat jika ia berbuat salah dalam melakukan tumpuan atau tolakan. Yang keempat, lebar tempat pendaratan minimal 2,75 meter. Jarak antara garis tolak sampai akhir lompatan minimal 10 meter. Yang kelima, permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atas papan tolakan. Yang keenam, jika peserta perlombaan lebih dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali secara bergiliran. Materi yang keempat ada tolak peluru. Keterampilan gerak memegang peluru. Ada dua macam gaya yang sering digunakan pada tolak peluru, yaitu gaya lama atau ortodoks dan gaya baru atau gaya O'Brien. Di sini macam-macam cara memegang peluru, ya tergantung besar atau kecilnya posisi telapak tangan atau panjang pendeknya jari-jari tangan seseorang. Keterampilan gerak menolak peluru. Sikap awal ketika akan menolak peluru. Dari sikap menolakkan peluru ini tanpa berhenti harus segera diikuti dengan gerakan menolak peluru. Dorongan atau tolakan pada peluru harus lurus satu garis dengan sudut lemparan kurang dari 40 derajat. Pada saat melakukan posisi akan melakukan tolakan, ya, kurang lebihnya gambarnya seperti itu. Sikap akhir setelah menolak peluru. Sesudah menolak peluru, membuat gerakan lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan. Bersamaan dengan pendaratnya kaki kanan, kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan kaki kiri untuk memelihara keseimbangan. Pertimbangan teknis tolak peluru. Hal-hal yang harus dihindari dalam tolak peluru. Yang pertama, sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. Yang kedua, gerakan menolak peluru yang tidak benar, yaitu diiringi dengan lompatan kaki kanan. Yang ketiga, mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. Yang keempat, tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke bawah badan. Yang kelima, mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. Yang keenam, gerakan kaki kiri terlalu ke kiri. Yang ketujuh, terlalu cepat menegakkan badan. Yang delapan, mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan. Hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru. Yang pertama,
kaki kiri harus kuat untuk menjaga keseimbangan badan. Yang kedua, posisi kaki kiri selalu rendah. Yang ketiga, lakukan gerakan kaki yang seimbang dengan kaki kiri mendorong ke belakang. Yang keempat, bagian atas badan harus selalu rileks, sedangkan bagian bawah selalu bergerak. Yang kelima, usahakan gerakan yang cepat dan menjangkau jauh dari kaki kanan. Yang keenam, putarlah kaki kanan ke dalam selama menolak peluru. Yang ketujuh, usahakan pinggang kiri dan bahu menghadap ke belakang sejauh mungkin. Yang kedelapan, usahakan lengan kiri dalam posisi tertutup. Itu adalah hal-hal yang harus diutamakan dalam tolak peluru. Terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini untuk materi atletik dapat bermanfaat. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.